Halo, salam jumpa dari saya. Mari kita belajar matematika daring bersama saya Bu Ike dalam materi program linear bagian yang ketiga. Merancang model matematika dari masalah program linear dan penyelesaiannya. Proses pemodelan matematika. Masalah nyata atau kehidupan sehari-hari diterjemahkan dalam bahasa matematika, kemudian dibuat model matematikanya, kemudian dicari solusi dari model matematika, dan solusi dari model matematika diinterpretasikan untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah siklus dari proses pemodelan matematika. Menyusun model matematika, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan variabel X dan Y, X, Y misalkan produknya. Kemudian yang kedua menyajikan model matematika dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita yang mengidentifikasi apa yang diketahui di dalam soal, dan kita buat ini tabel, kemudian diidentifikasi mana sebagai produk, sebagai kendala, siapa sebagai X-nya, siapa sebagai Y-nya, di persediaan atau kapasitas ya. Kemudian yang di sini itu beberapa ini yang ini banyak sekali mungkin kendala-kendala yang ada di dalam soal cerita tersebut. Kemudian ini adalah tujuan ya. Tujuan itu berupa fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Ini letaknya di sebelah sini ya. Kemudian bagaimana menyusun SPTDV dan fungsi objektifnya? Perhatikan. Jika nanti kalian sudah membuat tabel ini, kalian akan permudah untuk menyusun SPTDV-nya. Jadi perhatikan juga untuk tandanya lebih besar sama dengan untuk kata-kata yang di dalam soal atau masalah itu biasanya tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, dan paling sedikit. Kemudian untuk yang kurang dari sama dengan, untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, dan paling banyak. Contoh 15 halaman 58. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis buku, yaitu polos dan bergaris. Dalam satu hari, pabrik tersebut paling banyak memproduksi 1000 buku. Dari bagian penjualan peroleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp100 dan buku jenis bergaris adalah Rp150. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang sebesar-besarnya? Dan yang berikutnya adalah berapa banyak buku polos dan bergaris yang harus diproduksi agar pabrik tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Penyelesaiannya, kita menentukan dulu siapa X dan Y-nya. Kata kuncinya berada di fungsi objektif yang tergandung dalam soal ceritanya. Misalkan pada kalimat keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp100 dan buku jenis bergaris adalah Rp150. Yang ditanyakan di sini berapa keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini berarti keuntungan ini sebagai fungsi objektif yang akan memaksimumkan. Berarti ini adalah fungsi objektifnya adalah 100x ditambah 150y. X kita adalah banyak buku polos dan Y-nya adalah banyak buku bergaris. Setelah menentukan X dan Y, kita membuat tabel seperti ini. Produknya adalah buku polos, buku bergaris, persediaannya, kapasitasnya. Kendalanya ada produksi buku polos ditambah buku bergaris, berarti di sini tulis 1, nanti jadinya kalimat matematikanya jadi X ditambah Y, karena di sini ada kata paling banyak, nanti tandanya jadi kurang dari sama dengan 1000. Kemudian kendala berikutnya adalah penjualan buku polos. Penjualan buku polos itu tidak lebih dari 800 buku, berarti X kurang dari sama dengan 800, ditulis 1 ya di sini ya. Terus kemudian kapasitasnya 800. Kemudian kendala berikutnya adalah penjualan buku bergaris. Penjualan buku bergaris juga tidak lebih dari 600, berarti
buku bergaris ini Y, ini 1 ditulis di sini ya. Kemudian kapasitasnya adalah 600, jadi tandanya tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 600. Dan keuntungan ini adalah fungsi objektif, yaitu buku polos itu adalah Rp100 dan buku bergaris itu ada Rp150. Nah, kemudian ini ada fungsi objektifnya. Baiklah, kita akan membuat model matematika membentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan fungsi objektifnya. Next. Dari tabel di atas kita bisa membuat model matematika SPTLDV, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 1000. Tadi ada kata paling banyak. Terus kemudian X kurang dari sama dengan 800, karena tadi untuk buku polos itu tidak lebih dari 800. Kemudian Y kurang dari sama dengan 600. Ini juga untuk buku yang bergaris itu tidak lebih dari 600. Kemudian ini ada tambahan lagi kendala pertidaksamaan, yaitu X besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini juga termasuk dalam kendala dari pertidaksamaan tadi 1, 2, 3 tadi. Mengapa? Karena X itu adalah banyaknya buku polos, kemudian Y-nya itu adalah banyaknya buku tulis, sehingga untuk banyaknya jumlah ya, itu tidak bisa negatif, jadi harus positif, sehingga X besar sama dengan 0, maka Y besar sama dengan 0 sebagai kendalanya, dengan X, Y-nya anggota dari bilangan cacah. Karena juga jumlah itu harus bulat ya, 0, 1, 2 dan positif ya. Jadi dibatasi bahwa X-nya anggota bilangan cacah. Kemudian untuk fungsi objektif itu adalah Kx, Y itu sama dengan 100X tambah 150Y. Jadi keuntungan sebesar-besarnya untuk buku polos dan buku tulis itu adalah untuk yang buku polos Rp100 dan yang buku bergaris itu adalah Rp150, sehingga fungsi objektifnya adalah demikian. Kemudian pertanyaannya adalah mencari keuntungan yang maksimal dari buku polos dan buku bergaris, yaitu 100X ditambah 150Y. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah berapa banyaknya buku polos dan buku bergaris agar keuntungannya maksimal ya, sebesar-besarnya. Kalau tadi kita sudah menentukan sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektif, kemudian kita menyelesaikan ya, kita gambar sistem pertidaksamaan linearnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita menentukan di HP-nya, kemudian kita tentukan titik pojoknya, karena kita akan menggunakan metode titik pojok untuk mencari nilai maksimumnya ya, nilai optimumnya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena menggambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan di HP itu sudah saya bahas di video saya yang bagian kedua ya. Kalian bisa melihat ke video tersebut ya, mengulang kembali jika belum memahami. Jadi ini kita gambar, kemudian kita tentukan di HP-nya, kemudian kita tentukan titik pojoknya seperti ini, dan kita akan mendapatkan beberapa titik, yaitu titik A-nya 0,0, yang titik B itu 800,0, titik C-nya itu adalah 800,200, titik D-nya itu 400,600, dan titik E-nya itu adalah 0,600. Kemudian next kita akan membuat tabelnya, jadi meletakkan titik pojoknya sudah kita dapatkan ini nanti akan disisikan ke fungsi objektifnya, dan kita akan membuat tabelnya seperti yang berikut ini. Kemudian dari hasil titik tadi ya, kita buat tabel ya, terus kemudian kita tentukan di titik pojoknya yang tadi sudah kita cari, itu kita tulis sini, terus kemudian kita sisihkan ke fungsi objektifnya.
Kita masukkan, dan kemudian karena pertanyaan kita adalah mencari keuntungan yang maksimum yang sebesar-besarnya, maka kita akan mencari nilai-nilai yang lebih besar ya dari yang lainnya, yaitu yang paling maksimum yaitu 130.000 ini. Jadi di K 400 600 ya, untuk di titik D ya, itu adalah nilainya fungsi objektif 130.000 yang paling besar dari yang lain-lain. Jadi inilah adalah nilai maksimumnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan yang pertama itu berapa keuntungan sebesarnya adalah Rp130.000. Terus kemudian yang bagian B itu untuk produksi buku polos ada keuntungan sebesarnya adalah Rp400 dan produksi buku pegawai ada keuntungan sebesarnya adalah Rp600. Contoh 16 halaman 59. Setiap minggu Badrun diharuskan konsumsi minimal 1200 mg kalsium dan 500 mg vitamin. Dalam satu tablet mengandung 150 mg kalsium dan 50 mg vitamin, sedangkan satu kapsul mengandung 200 mg kalsium dan 100 mg vitamin. Harga satu tablet Rp25.000 dan harga satu kapsul Rp40.000. Dalam satu minggu, berapa biaya maksimum untuk pembelian tablet dan kapsul? Pertanyaan yang berikutnya, berapa banyak masing-masing tablet dan kapsul yang harus dibeli supaya biaya pembelian maksimum? Baiklah, sekarang untuk penyelesaian pertama-tama kita definisikan dulu siapa si X dan siapa si Y. X di sini menurut penjelasan dari soal yang sebelumnya itu bahwa X ini ya adalah berasal dari fungsi objektif yang terkandung dalam bacaan ini ya, bacaan soal ceritanya ya. Jadi ini harga satu tablet Rp25.000 dan harga satu kapsul Rp40.000, dan ini dimaksimumkan biayanya ya untuk yang harganya ini ya. Jadi nanti kalau itu fungsi objektif pasti 25.000 X ditambah 40.000 Y, berarti si X kita adalah si banyak tablet dan Y-nya adalah banyak kapsul. Kemudian kita susun ya, ini ada produk kendala dan seperti ini hasilnya ya. Tablet X ini tablet kapsul, kalsiumnya butuhnya 150, mengandung 150, vitaminnya untuk tablet 50. Untuk kapsul itu 200 ya kalsiumnya, terus vitaminnya 100. Dan persediaan kapasitas untuk kalsium itu 1200, sedangkan vitamin itu persediaan kapasitasnya jadi yang berdasarkan mengkonsumsi ya minimal ya, jadi itu 500 mg. Kemudian untuk fungsi biayanya ya, fungsi objektifnya itu 25.000, terus kemudian 40.000 untuk tablet, 25.000 untuk kapsulnya 40.000. Kemudian model matematikanya SPTLDV yaitu 150S ditambah 200Y lebih besar sama dengan 1200, karena tadi ada kata minimal ya, jadi lebih besar sama dengan 1200, dan ini disederhanakan menjadi 3S tambah 4Y besar sama dengan 24, jadi dibagi 50 semua ya. Kemudian untuk yang berikutnya 50S ditambah 100Y itu juga lebih besar sama dengan 500. Jadi ini juga disederhanakan menjadi X tambah 2Y besar sama dengan 10. Kemudian kendala berikutnya yaitu X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Karena X adalah berupa banyaknya tabel dan Y itu merupakan banyaknya kapsul. Kemudian untuk fungsi objektif yang memaksimumkan menurunkan adalah Bx, Y sama dengan 25.000 X ditambah 40.000 Y. Jadi pertanyaannya adalah berapa biaya maksimum untuk pembelian tablet dan kapsul? Nah, berarti kita mencari fungsi objektif yaitu Bmax X, Y 25.000 X ditambah 40.000 Y. Kemudian berapa banyak masing-masing tablet dan kapsul yang harus dibeli supaya biaya pembelian maksimum? Berarti yang ditanyakan adalah X maksimum dan Y maksimumnya.
hasilnya. Ini saya menggunakan titik pojok, kalau di buku menggunakan garis lidik, tapi saya menggunakan titik pojok. Caranya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari di bagian kedua ya, program linear ya. Kamu gambar semua sistem kerjasama, kemudian kamu tentukan di HP-nya, kamu tentukan titik pojoknya. Kalau sudah semua baru kamu masukkan ke tabelnya seperti ini. Kemudian dari titik pojok yang sudah kita dapatkan tadi ya, kita masukkan dalam tabel seperti ini. Terus kemudian kita masukkan ke fungsi objektifnya, kemudian kita cari mana nilai yang paling maksimum. Ternyata nilai yang paling maksimum adalah di titik C 4,3 220.000 ya, maksimum. Kemudian di titik C 4,3. Nah, pertanyaan adalah biaya maksimum untuk pembelian tablet dan kapsul adalah Rp220.000, dan yang B, biaya masing-masing tablet dan kapsul yang harus dibeli supaya biaya pembelian maksimum adalah 4 tablet dan 3 kapsul. Demikian penjelasan saya untuk program linear bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam dari saya.